Semua yang mencoba masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Kali ini kita mencoba menguak sisi gaib tentang sebuah cerita misteri ya, sebuah cerita misteri yang khususnya ada di daerah Sumatera Barat. Nah, yang biasanya orang Sumatera Barat itu pasti mengenal yang namanya palasui. Kalau orang Minang bilang itu palasui. Palasui itu biasanya menyerang anak-anak balita atau anak-anak umur-umur 1 tahun yang baru-baru sudah melahirkan itu palasui itu menurut ceritanya itu suatu keilmuan yang dipelajari seorang manusia. Jadi keilmuan itu sendiri saya nggak paham juga, katanya kalau melihat anak yang masih bayi yang baru-baru umur hitungan bulan sampai setahun itu dia bisa dengan secara otomatis dia menghisap darahnya, maka dampaknya kepada anak tersebut biasanya anaknya kurus, nggak mau makan, nggak mau minum susu, kemudian meninggal. Dokter pun nggak ada perubahan ya. Nah, awal-awal apa namanya tanda-tandanya biasanya katanya buang airnya itu atau beraknya mencret itu baunya amis. Nah, itu biasanya orang-orang masyarakat di Minangkabau khususnya itu tahu ini kena palasui. Nah, maka dia cari obatnya ke tempat orang yang bisa mengobati. Nah, karena cerita ini cukup menarik kita untuk kita bedah dari sudut pandang gaibnya, sebenarnya ilmu palasui itu apa sih? Terus kemudian gimana cara kerjanya? Terus apa sih obatnya? Jadi semoga kajian ini bisa memberi pemahaman sedikit apa sebenarnya tentang palasui. Oke, pemirsa, kami mohon doanya. Kita coba panggil dari sudut pandang gaibnya. Dan gaibnya sekalipun yang katanya keilmuan palasui itu ya. Ya, siap pengen ya? Maisa, siap? Ya Allah. Menuju Sang Yang Nurjanawana, saya minta dihadirkan yang mengetahui atau yang terlibat langsung tentang keilmuan yang ada di Sumatera Barat yang bernama palasui, yang mengetahui ataupun yang terlibat langsung gaibnya, saya minta dihadirkan. Tarik ke tangan saya, Allah. Masuk. Selamat malam. Selamat malam. Bisa bicara bahasa Indonesia enggak? Bisa bicara bahasa manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Maha minta kita suaranya tersambung dan langsung berbahasa
Manusia Allah. Selamat malam. Malam. Ada apa? Ada apa kamu manggil dan menarikku? Saya butuh cerita kamu. Kamu tadi dari mana sebelum saya tarik ke sini? Masih berkeliaran. Oh, berkeliaran. Di daerah mana kamu keliaran? Di Sumatera Barat ini juga. Sumatera Barat ini juga. Oh, berarti kamu asli dari negeri Sumatera Barat ini? Benar. Kamu tuh golongan apa? Jin. Jin. Lo boleh tahu kamu wujudnya apa sih? Kepala doang. Kepala. Dengan organ-organ tubuh bergelantungan. Oh, kepala doang, terus organ-organ tubuhnya komplit, tapi nggak punya badan. Tidak. Oh, Masih berlumuran darah. masih berdarah-darah gitu. Benar. Kok kayak apa ya? Ada yang bilang kuyang juga kayak gitu. Tahu kamu? Bukan. Bukan. Beda lagi tuh. Tidak tahu kalau saya di sana apa sebutan. Oh, tidak tahu kamu. Ya, ada di daerah lain tuh. Kalau yang bilang wujud-wujud kayak kamu tuh ada yang bilang kuyang gitu. Ya sudah. Apa maumu? Nah, tenang aja. Saya mau tanya-tanya sama kamu. Saya tertarik kamu di negeri ini. Kamu dibilang apa ya? Ilmu palsu ya? Iya. Itu sebutan kalian. Sebenarnya apa? Gimana ceritanya kamu? Kamu tuh sebenarnya siapa dan cara kerja kamu gimana? Saya peliharaan. Kamu peliharaan. Biasanya kamu dipelihara. Peliharaan orang yang melakukan perjanjian dengan saya. Ya. Oh, berarti orang yang mengikat perjanjian dengan kamu ya? Benar. Kamu biasanya tugasnya apa sama orang itu? Ya mencari korban jiwa. Tugasnya mencari korban jiwa. Ya benar. Nah, maksud saya apa yang didapat sama orang itu? Dari kamu. Untuk menambah dan meningkatkan keilmuan dan kepandaian dimilikinya. Oh, keilmuan. Jadi bisa ngobatin orang gitu. Benar. Oh. Jadi kamulah ilmuannya yang diambil. Ya saya makhluknya yang bekerja. Ya. Dia hanya tinggal melakukan ritualnya saja. Kamu yang Yang mencari ya saya. Nah, terus kan kalau proses kerjanya ilmu itu katanya mencari makanan anak-anak yang masih kecil, yang masih baru lahir. Iya benar, tetapi dalam rahim juga saya bisa bekerja. Oh, dalam rahim juga kamu sudah bisa bekerja? Benar. Ih, dahsyat kamu. Yang awalnya masih bernyawa sudah tidak ada lagi. Oh. Jadi kalau ya meninggal di dalam kandungan itu kadang-kadang ada kerja kamu juga itu? Ya kalau saya bekerja itu yang terjadi. Saya makan. Apa yang kamu makan? Asupan dari makanan ibunya yang terhubung. Iya. Kalau itu saya makan, saya ambil, apalagi asupannya. Iya, berarti dia nggak makan anak itu. Ya mati. Berarti kamu masuk ke dalam kandungan ibu itu? Iya. Kalau iya mau apa kamu? Enggak, saya cuma tanya aja ceritanya. Jadi saya tahu ceritanya. Kamu itu kerjanya seperti itu. Sekarang kamu itu peliharaan orang kamu? Sekarang ini kamu saat ini peliharaan orang atau kamu bebas? Jawab jujur kamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sang yang mana saya minta tombak kejujuran masuk ke dalam Allah. Kamu jawab jujur. Aku sedang mencari korban berikutnya. Saya tanya, kamu piaraan orang kamu? Ilmuwan orang kamu saat ini? Iya, benar. Sedang sang yang mana saya minta sinyalnya korban dirinya. Putus Allah. Kamu lagi cari mangsa? Mangsa berikutnya. Mangsa berikutnya. Hari ini kamu sudah dapat berapa mangsa? Mangsa kamu biasanya? Hari ini baru 2. Hari ini baru 2. Saya hisap darahnya langsung dari ubun-ubunnya. Tenang. Tapi nanti tidak sampai 40 hari. Tidak sampai 40 hari anak itu meninggal. Enak kali ya Tuhan kamu tuh ya. Dia akan melakukan perjanjian dengan saya. Ya tapi kenapa kamu gak tuntut Tuhan kamu, malah orang lain kamu Buat cari? apa saya tuntut dia? Kan Dia itu makan saya. Dan dia dapat keilmuan. Jadi sama-sama. Terus kamu kalau apa namanya makan, Perjanjiannya sudah disebutkan. sudah disebutkan perjanjiannya. Perjanjiannya itu diketahui sama orang yang punya ilmu itu atau tidak? Tentu dia mengetahui Mengetahui. kalau korbannya anak-anak balita dan juga bayi yang masih dalam perut. Dia tahu. Tetapi karena bekerja tidak dia, saya yang bekerja. Di perjanjian itu dia mendapatkan keilmuan yang dia minta. Sekarang saya tanya, kamu bisa kasih keilmuan apa? Perjanjiannya ada juga untuk pengobatan, kepandaian, dan ada juga bisa untuk juga kekayaan, ada juga. Ada juga. Banyak kepandaian kamu ya. Cuman kan kamu yang berperjanjian kepada dia, dia yang menikmati keilmuan itu, tapi orang lain yang jadi korban. Tapi di balik itu kan dia tidak tahu nantinya. Kalau dia juga nanti jadi budak kami. Tetap yang itu Yang tetap memang awal kerjanya. Ya saya yang mencari mangsa. Kan saya juga yang menikmatinya. Dia mendapatkan keilmuan dan juga apa yang dia inginkan. ya. Dia tidak akan merasa bekerja, tetapi di balik perjanjian itu dia tidak tahu juga Kalau dia juga jadi korban. nanti dia matinya akan kami ambil. Oke. Dalam cerita, bukan dalam cerita, saya sendiri pernah mengalami. Anak saya sendiri pernah diganggu sama makhluk kayak kamu. Tapi ketika kami berobat kepada orang yang diduga itu memiliki ilmu palsu, itu sembuh. Itu gimana ceritanya? Itu emang betul seperti itu. Dia yang kasih palsu, kamu yang kerja, terus berobat kepada orang tersebut bisa sembuh. Dia hanya membuang apa yang sudah kuhisap tadi, tetapi akan cari juga yang lainnya. Gitu. Agar seolah-olah itu kan menutupi kalau dia pelakunya, dia pekerjanya. Oh, jadi seolah dia hanya bisa ngobatin Hanya aja. tinggal mengganti anaknya saja. Maksudnya mengganti anaknya gimana? Mengganti Ya korban mengganti lain korban. yang ku cari. Oh gitu. Itu saya mau tanya, gimana cara mengembalikan apanya, menyembuhkannya itu?
portal di mana tempat yang kuisap secara perlahan-lahan itu. Oh, Dengan kututup dan terhenti, otomatis anak akan pulih secara perlahan-lahan. ya pulih karena asupan makanannya lagi ya. Benar. Saat kamu ngambil darah itu, kamu nggak ada yang lain kamu ambil dari tubuh anak itu? Hanya darah aja? Ngomong kamu, bicara kamu. Kamu banyak tahu sepertinya. Ya tanya-tanya aja saya. Kalau kamu bohong, tombak kejujuran itu makin Ya menyakiti kamu. anak itu jadi budak kami juga. Kalau sudah mati nanti, Oh, berarti sebenarnya kamu banyak keuntungan daripada dia yang melakukan perjanjian dengan kami. kamu yang Dianya menang ya? saja Luar biasa yang kamu. merasa enak. Tapi kalau anak itu nggak mati, kalau anak itu sembuh gimana? Bisa juga. Semua kan tidak lepas dari takdir dan kodrat Tuhan. Tetapi jarang itu terjadi. Saat kamu mengisap darah anak tersebut, selain dari darah yang kamu isap saat itu, ada yang lain nggak yang kamu ambil dari tubuh anak itu? Ya awalnya darahnya aku isap perlahan-lahan. Sampai dia mati, baru kamu kuasai semua. Tadi kalau sudah mati aku tahan lu dan sukmanya. Ya jadi budak pekerja kami. Emang ada pekerja kamu yang bayi di bawah 5 tahun? Di sana tidak setahun atau 5 tahun lagi. Nah, Ya tetap seukuran dewasa jadi di sananya. ya Allah, tombak kejujuran saya minta jika makhluk ini berbohong. Di sana bisa merubah jadi apa saja. Bukan berarti dia ukuran umur setahun ataupun 5 tahun yang kau sebutkan. Di sana bisa dibuat berubah jadi dewasa untuk pekerja kami, budak kami. Gitu. Oke. Saya mau tanya ke kamu sekarang. Sebenarnya anak-anak bayi yang seperti apa yang tidak bisa kamu ganggu? Yang tidak bisa kamu hisap darahnya? Rumah yang diisi dengan orang yang ingat dengan Tuhannya, yang hari-hari tidak pernah sunyi dan tidak sepi, memuji dan mengagungkan nama Tuhannya. Itu akan sulit bagi kami. Kenapa? Sulitnya bagi kamu kenapa? Bisa kamu ceritakan? Tidak tertembus. Tidak tertembus. Seperti ada yang membentengi dan menghalangi. Daripada kami rumit-rumit mencoba menerobosnya, kami cari saja yang lain. Buat apa kerja yang susah-susah? Masih banyak manusia yang tidak ingat Tuhannya. Jadi kamulah yang beruntung sekali sekarang ya, ada orang mau puja kamu. Sekarang kalau Dia hanya tidak bekerja dan dapat keilmuan, tapi sebenarnya luar biasa. dia masuk tipu daya kami. Jadi cara mendapatkan keilmuan kamu gimana? Apa yang dia harus jalankan tuh orang itu? Awalnya ada perjanjian khusus untuk mengikat dengan kami. Ada yang harus dia lakukan. Ada harus dilakukan. Ada seperti puasa juga. Wih, puasa juga. Oke, saya mau tanya sama kamu. Untuk di Sumatera Barat ini sendiri, berapa banyak makhluk yang kayak kamu ini? Kalau kamu lihat sekarang, kamu bisa melihatnya berkeliaran. Berkeliaran? Saat ini juga kamu lihat. Loh, mereka ngeliatin kamu? Tahu, tapi tidak banyak dekat. Dekat. Jadi emang spesialis kamu ya untuk itu, makanan kamu dari Ya, itu anak bayi. awal saya perjanjiannya itu kerja saya, baik yang masih dalam perut ataupun masih balita.
Kamu punya nama nggak? Tidak ada. Kamu sudahin kerjaan kamu ya? Ya, saya mau cari mangsa lagi. Saya bilang kamu sudahin kerja cari Lepaskan mangsa. saya. Terkunci. Allah. Mau makan darah saya? Kamu lihat, lahan-lahan kamu. Ya. 40 hari. Sang Cerawana. Masuk. Masuk. Makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam. Aku tidak sanggup menerima. Gak sanggup kamu hancur. Aku tidak sanggup. Terlalu besar menekan. Bisa kamu terima? Seluruh organ tubuhku berjatuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang yang mencari, saya minta semua golongan makhluk yang menyerupai makhluk yang ada di depan saya yang berputar-putar di sekeliling rumah ini semua tertangkap Allah. Tertarik Masya Allah. Terkunci Allah. Ini semua teman kamu. Mereka sama juga tugasnya. Ya, piara-piaraan orang yang sedang bekerja dan memantau mana yang bisa untuk dilakukan dan jadi mangsa. Gimana? Kamu sudah bisa terima itu? Kamu tunduk sama saya? Atau kamu hancur? Tidak bisa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sudah memanggilku. Sang yang cewek, saya minta semua makhluk yang ada di depan saya ini hancur semua lebur. Kamu lihat ini. Kamu mau seperti ini? Ya sudah, aku ikut. Tapi kau janji tidak musnahkan. Masih terhubung enggak kamu dengan Tuhan kamu? Sudah dari tadi tidak terhubung lagi. Kamu ikuti saya, kamu pegang tangan saya. Putus ikatan sinyalnya. Kamu pegang tangan saya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta semua penghalangnya hancur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lengkap. Apa yang lengkap? Anggota tubuh. Anggota tubuh kamu lengkap lagi. Iya benar. Saya minta amaliyahnya semua masuk, semuanya masuk. Untuk membentengi kinerjaku dahulu, seperti yang kau sebutkan, orang yang ingat dan banyak mengagungkan nama Tuhan tidak akan tertembus. Nah begitu. Dalam arti kata sulit. Sudah ditembusnya. Apalagi orang yang rajin membaca kitab suci. Subhanallah.
Jadi orang-orang seperti itu kalau memiliki anak ada semacam energi yang melindungi, membungkus. dan itu yang kamu nggak bisa tembus. Ya, seperti saya sebutkan tadi, buat apa kami sulit-sulit menembusnya? Ya kami cari saja korban, anak yang lain yang bisa dijadikan Jadi banyak makhluk golongan kayak kamu sebelum kamu muslim sekarang. tadi aja ada sekitar 10-an lebih. Ada yang sudah hancur. Kamu tangkap. Itu mereka menargetkan dulu mana yang bisa untuk dijadikan mangsa. Jadi kerjanya itu malam mereka mantau dulu gitu. Benar. Tidak pandang siang, pagi, ataupun malam kami bekerja. Oh gitu. Kamu itu kan sudah punya keilmuan sekarang sama Amalia. Kamu tahu sekarang kamu ada dapat Amalia dari siapa? Amalia siapa yang ada di dada kamu itu? Saya tidak berani menyebutkannya. Wah, apa benar beliau itu ya sang penguasa itu? Ya kami bangsa gaib tahu semua walaupun tidak pernah berjumpa. Tapi siapa yang tidak tahu dengan nama besar itu? Yaitu Amaliahnya ada sama kamu. Kamu sudah menjadi jamaahnya beliau. Kamu sekarang sudah muslim. Ya. Jadi kamu apabila kamu murtad atau keluar dari ajaran ini, secara otomatis tempel darah kamu itu akan menghancurkan kamu. Itu memang benar. Setiap yang berikrar dengan syahadat dan selawat dari beliau tidak ada konsekuensi. Kalau di sekitar sini aja ini memang cuma segitu aja, ada yang lain nggak? Itu tadi yang melintas dan Itu yang melintas. Di sekeliling rumah ini, ya itu tadi yang itu saya tadi. sebutkan. Ada yang lain, ada makhluk lain nggak? Tadi ada yang menunggu, sekarang sudah tidak ada. Ada yang menunggu? Benar. Menunggu kamu? Bukan. Tidak tahu, dia hanya menunggu di depan itu. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang tidak ada. Ya sudah, terima kasih informasinya tentang keilmuan yang namanya Palasui. Kamu silahkan bergabung ke majelis ya, dimana kamu mau. Kamu lihat aja cari majelisnya. Kamu mulai mengamalkan itu, atau ada yang kamu ingin sampaikan dah? Halo? Bentar. Dari mana itu asalnya? Ya biasa, orang yang tidak suka. Ya maksud saya sinyalnya dari mana arahnya? Dukun. Dukun. Kalau tangan saya ini? Tadi dia minta bantu. Iya. Tarikan yang di kepalanya. Yang membuat ini sering pegel nih apa nih? Baru datang 1 hari ini. Bukan dari dukun. Bukan. Ya udah biarin aja. Saya tidak tahu itu apa. Ya sudah, kamu pindah tempatnya ya, bergabung ke majelis ya sama teman-teman ya. Cari kamu pilih yang mana yang bisa kamu untuk beribadah mulai sekarang ya. Terima kasih. Ya. Mohon bimbing saya. Assalamualaikum.
warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Demikian sahabat santri Andalas, rupanya panjang ceritanya tentang Palasui, ilmuwan Palasui ini. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.